Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dewi Riyandani dari kelas B4 PSR bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan pengertian, sejarah, dan latar belakang pendirian asuransi syariah. A. Pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah memiliki beberapa definisi, mulai dari dalam bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Latin, dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-taimin, penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau usta'min. Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut assurantie yang terdiri dari kata assurender yang berarti penanggung dan grissuret yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis, asuransi disebut assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut assurance yang berarti meyakinkan orang. Dalam bahasa Inggris, kata asuransi disebut insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI memberikan definisi bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas peninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Premi yang harus dibayarkan sebelumnya sudah ditaksirkan dan diperhitungkan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Dalam ensiklopedia hukum Islam, asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama berkewajiban membayar iuran, yang pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah, mulai dari misi. Untuk asuransi konvensional, misinya misi ekonomi dan misi sosial. Untuk asuransi syariah, misinya adalah misi akidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat. Untuk akad dari asuransi konvensional adalah akad jual beli. Sedangkan pada asuransi syariah, akadnya adalah tolong menolong. Pada asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas, sedangkan pada asuransi syariah memiliki dewan pengawas
yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional. Untuk pembagian keuntungan pada asuransi konvensional, keuntungan didapatkan atau yang dimiliki itu hanya untuk milik perusahaan. Kalau asuransi syariah, keuntungan yang didapatkan bukan menjadi milik perusahaan, namun dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan prinsip bagi hasil. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu sejarah asuransi syariah. Di kalangan umat Islam, asuransi baru dikenal pada zaman modern dan tidak mempunyai bentuk serupa di antara jenis kontrak klasik. Asuransi telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan ahli hukum Islam. Salah satunya karena mencakup tingkat gharar yang sangat tinggi. Tetapi meskipun kontroversi kini, asuransi syariah banyak digunakan pada perbankan dan keuangan Islam. Berdasarkan data, menunjukkan bahwa asuransi syariah yang muncul pada masa modern mempunyai persamaan dengan akilah yang muncul pada masa pra-Islam. Akilah berarti pihak yang membayar ganti kerugian atau darah. Dalam kajian sejarah asuransi Islam, dimulai sejak Ibnu Abidin, seorang ulama beraliran Hanafiyah, dalam bukunya Hasyiah Ibnu Abidin Bab Al-Jihad Pasal Isti'man Al-Kafir, yang menulis bahwa telah menjadi kebiasaan bila mana para pedagang menyewa kapal dari seorang harbi. Mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang harbi yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai sukarah atau premi asuransi. Dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewakannya itu bila mana musnah karena kebakaran atau kapal tenggelam atau dibajak dan sebagainya, maka penerima premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan dari uang yang diambil dari pedagang itu. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapatkan perlindungan yang di negeri kita berdiam di kota-kota pelabuhan negara Islam atas seizin penguasa. Si wakil tersebutlah menerima uang premi asuransi dari para pedagang itu, dan bila mana barang-barang mereka tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas, dia atau si wakil-wakillah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah yang pernah diterimanya. Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 ketika sebuah perusahaan asuransi jiwa di Sudan pertama kali asuransi syariah. Kemudian, pada tahun yang sama, sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi di wilayah Arab. Setelah itu, pada tahun 1981, sebuah perusahaan jiwa Swiss bernama Dar Al-Mal Al-Islami memperkenalkan asuransi syariah di Jenewa, diikuti oleh penerbit asuransi syariah kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh Islamic Takaful Company di Luxembourg pada tahun 1983. Bersamaan dengan itu, sebuah perusahaan asuransi bernama Islamic Takaful dan Rekaful Company juga didirikan di Kepulauan Bahamas pada tahun 1983.
Demikian juga halnya dengan Bahrain, sebuah perusahaan asuransi jiwa berbasis syariah, yaitu Syarikat Al-Takaful Al-Islamiyah Bahrain, didirikan tahun 1983 di Malaysia. Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984. Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim. Saya akan melanjutkan penjelasan makalah dari teman saya, yaitu materi C. Latar belakang pendirian asuransi syariah. Di Indonesia, asuransi syariah berawal dari kepedulian yang tulus. Beberapa pihak sepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Simpul awal ekonomi syariah tersebut ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, simpul tersebut makin kuat dengan terbentuknya tim pembentukan asuransi Tafakul Indonesia pada 16 tahun silam untuk mewujudkan tercapainya kemajuan pembangunan ekonomi syariah di bumi Nusantara. Kelahiran Tafakul Indonesia merupakan buah dari prakarsa berbagai elemen, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis, dan Syarikat Tafakul Malaysia. Pada 5 Mei 1994, Tafakul Indonesia mendirikan PT Asuransi Tafakul Keluarga, bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan PT Asuransi Tafakul Umum, yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Tafakul Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'i Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Tafakul Umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku Ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Baru pada tahun 2000-an, bisnis bancassurance di Indonesia mulai semarak dan dijadikan alternatif distribusi yang menguntungkan bank. Salah satu bisnis syariah yang akan terdorong perkembangannya akibat adanya penambahan jumlah bank syariah adalah bancassurance. Karena dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah memerlukan dukungan perlindungan asuransi syariah, baik asuransi jiwa bagi nasabah pembiayaan syariah maupun asuransi kerugian bagi proyek yang dibiayai. Aktivitas kerjasama pemasaran antara bank dan asuransi dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Aktivitas kerjasama diklarifikasikan menjadi 2 macam, yaitu referensi dan distribusi. Referensi adalah suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah, atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan asuransi kepada nasabah. Distribusi. Kerjasama distribusi merupakan aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan bank, berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk tersebut secara langsung dan jelas, baik menggunakan alat komunikasi elektronik ataupun tidak.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.